Kita akan memulai workshop kita dengan topik pertama, yaitu pendahuluan tentang mediasi kekayaan intelektual, di mana Anda akan bisa memperoleh konsep dasar mengenai mediasi kekayaan intelektual dan hal-hal keunggulan dan keterbatasannya. Kita nanti akan menjalani waktu breakout untuk setelah presentasi ini, tapi Anda bisa bertanya pada saat presentasi atau setelahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Alessandra Wako, seorang mediator yang sudah berpengalaman, dan Ibu Natalia, IP Administrator dan Mediator terakreditasi dari Board of Use IUIPO, yang akan menyampaikan topik pertama. Ibu Alessandra Karko, kami saat ini adalah asisten legal dan mediator terakreditasi di IUIPO sebagai legal assistant pada tahun 2010. Ibu Alexandra bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan terkait dengan keputusan-keputusan EU IPO dan mewakili EU IPO sebagai perwakilan di Pengadilan Uni Eropa di Luxembourg. Ibu Alexandra telah ditunjuk sebagai mediator dalam berbagai kasus di EU IPO sejak 2012. Beliau juga terlibat dalam pelatihan mediasi berkelanjutan, workshop internal, dan konferensi mediasi kekayaan intelektual. Pembicara kedua kita adalah Dr. Natalia. Has been IB administrator in the board of abuse at EU IPO and an accredited mediator. Dan beliau adalah mediator terakreditasi sejak 2021. Beliau adalah legal officer untuk Komisi EU dan FEBIA. Beliau juga adalah pengacara dari Brussel. Bar qualifications and lecturers of course on IP and international. Lecturer atau dosen untuk kekayaan intelektual di Universitas Libre Brussel dan ICFCC Brussel Business School. Ibu Alexandra dan Dr. Natalia, terima kasih sudah datang pada hari ini, dan saya undang Ibu Natalia untuk memulai presentasinya. Ibu Natalia, kami persilakan. Hello, good morning. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here with you. Undangannya, saya sungguh senang bisa turut terlibat dalam seminar ini. Saya akan memulai sesi pada hari ini tentang pendahuluan mediasi kekayaan IP, mediasi IP. Jadi teknik ADR yang berbeda dan teknik ADR ini memiliki pendekatan berbeda dengan mediasi, keunggulannya dan keterbatasan dari mediasi dalam permasalahan kekayaan intelektual. Dan kita juga akan mengeksplorasi kriteria untuk mengidentifikasi situasi dan kasus-kasus yang menguntungkan bagi mediasi KI beserta contoh-contohnya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti demikian. Setelah analisis dari 3 poin tadi, kita akan memiliki sesi tanya jawab di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membahas mengenai poin-poin yang ingin Anda bahas. Perbedaan pertama, saya akan mulai perbedaan antara teknik ADR dan perbedaannya dengan mediasi. Perbedaan dispute resolution techniques which are antara teknik ADR dan mediasi yang paling banyak digunakan can be listed in the following. So, yaitu sebagai berikut. Tentu pertama mediasi, kita punya arbitrasi, penentuan ahli, evaluasi netral awal, konsiliasi, dan of negotiations between negosiasi antara para pihak. Ini adalah teknik yang paling umum digunakan, dan ini adalah teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menghindari menjalani persidangan. Kita juga bisa sampaikan bahwa sudah dijelaskan di pendahuluan
Beberapa dari layanan ini sudah ditawarkan oleh Dewan Banding IPO sejak 2011 untuk mediasi dan rekonsiliasi, dan terbaru adalah teknik determinasi ahli. Terkait dengan mediasi, mediasi adalah proses which means that it's concretely it's a process led by yang merupakan pendekatan langsung dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang dipandu oleh mediator. Dalam proses ini, para pihak dipandu oleh mediator berupaya mencapai kesepakatan atas perbedaan atas sengketa mereka. Mediator berupaya mengidentifikasi apa yang kita sebut common ground atau kesamaan dari bisnis mereka yang bisa dieksplor untuk mencapai penyelesaian dari sengketa. Kita akan kembali ke eksplorasi common ground ini atau kesamaan ini dan business interest atau kepentingan bisnis nanti dalam sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis lain dari ADR untuk menjelaskan apa ADR itu sebenarnya, dan juga untuk melihat perbedaan antara teknik ADR ini dibandingkan dengan mediasi. Di sisi lain, di satu sisi kita punya arbitrasi. Arbitrasi adalah proses yang sudah sangat dikenal dan banyak digunakan, di mana sengketa diselesaikan dengan kesepakatan dua pihak yang dipandu oleh satu atau lebih arbitrator yang membuat keputusan yang mengikat. Tentunya para pihak yang menunjuk arbitrator berdasarkan kesepakatan bersama. Arbiter diberi kuasa oleh pengadilan di negara berdasarkan konvensi New York. Jadi negara-negara EU atau penandatangan konvensi ini mengakui dan memberlakukan konvensi ini terhadap sistem arbitrase di seluruh kawasan Uni Eropa. Kita juga memiliki ADR, determinasi atau penentuan ahli. Ini juga merupakan teknik bersama-sama dengan mediasi yang ditawarkan oleh Dewan Banding UIPO. Ini adalah proses di mana seorang ahli ditunjuk oleh para pihak dan memberikan keputusan atau pertimbangan mengikat untuk menentukan keputusan. Kita harus menekankan bahwa dalam beberapa kerangka kerja, misalnya di kerangka kerja UIPO, layanan UIPO untuk penentuan ahli, opini dari ahli dapat tidak mengikat. Ini tergantung pada pihak yang ingin menentukan untuk memperoleh keputusan yang mengikat atau tidak mengikat. Jadi para pihak harus memutuskan apakah opini atau pendapat ahli ini akan menjadi suatu hal yang mengikat atau tidak mengikat. Tapi dalam pemahaman tradisionalnya kita bisa mengatakan bahwa keputusan ahli ini mengikat, tapi kita tidak menemukan hal ini di sistem regulasi yang berbeda. Jadi para pihak sepenuhnya mengajukan permohonan teknis secara finansial dan legal mengenai penyelesaian sengketanya, dan mereka harus menyerahkannya kepada para ahli untuk ke ahli tersebut. Dan pertanyaan ini merupakan kesulitan atau tantangan bagi para pihak untuk bisa memperoleh penyelesaian yang viable atau yang memuaskan. Saat mereka mengajukan penyelesaian finansial atau permasalahan finansial, mereka akan menanyakan ini kepada para ahlinya. Si ahli ini adalah yang menentukan, yang memberikan penentuan, dan dengan demikian penentuan tersebut dibuat draft dan diberikan kepada pihak, kemudian para pihak bisa melanjutkan untuk melakukan negosiasi.
Kedua bentuk ADR ini adalah arbitrasi dan penentuan keputusan ahli agak berbeda dengan mediasi. Perbedaan dengan mediasi adalah sifat mengikatnya, tetapi juga dalam hal kasus tidak mengikat dari pendapat ahli ditentukan oleh pihak netral, yaitu pihak ketiga, baik arbitrator atau ahli, dan tidak diputuskan oleh para pihak. Hasil dari penyelesaian sengketa tidak ditentukan oleh para pihak, tapi oleh para ahli atau arbitrator tersebut. Jadi ini yang berbeda dari teknik ADR dibandingkan teknik mediasi. Satu ADR lain yang biasa digunakan yaitu evaluasi netral awal. Pendekatan ini adalah proses yang bersifat sukarela dan konfidensial, di mana para pihak yang bersengketa meminta kepada pihak ketiga yang independen untuk melakukan studi kasus atau evaluasi. Penilaian awal dari posisi legal ini dengan memperoleh pendapat dari evaluator bisa membuat para pihak melakukan penilaian yang lebih realistik tentang hasil dari sengketa mereka, dan mereka bisa menghindari tahapan yang tidak perlu dalam proses litigasi, dan juga menghindari biaya-biaya perkara lebih lanjut. Sekali lagi, perbedaan dari evaluasi netral awal dan mediasi adalah penilaian kasus ini atau evaluasi dari kasus ini dilakukan oleh evaluator, sehingga hasil dari keputusan evaluator bukan merupakan keputusan dari para pihak seperti yang kita katakan tadi, tidak seperti pada mediasi. Konsiliasi juga merupakan suatu teknik yang ditawarkan oleh EUIPO, Dewan Banding EUIPO, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan juga ini juga merupakan proses fasilitatif. Proses ini seperti mediasi, di mana konsiliator mengajukan solusi yang mungkin terhadap sengketa dari para pihak agar bisa diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi kedua pihak. Proses ini diajukan oleh konsiliator yang kemudian dibahas dan dinegosiasikan di antara kedua pihak. Elemen unsur yang sama antara konsiliasi dan mediasi adalah keduanya adalah proses fasilitatif, artinya para pihak adalah yang merupakan pengambil keputusan dan bukan pihak ketiga yang netral. Jadi konsiliator dan mediator tidak membuat keputusan. Perbedaan ini tetapi antara konsiliasi dan mediasi adalah pada konsiliasi, konsiliator menganjurkan solusi kepada para pihak, dan kemudian para pihak menentukan apakah mereka akan menggunakan solusi tersebut. Tapi ada solusi konkret untuk penyelesaian sengketa. Tapi di mediasi tidak seperti demikian. Pada mediasi mediator nanti akan kita bahas lebih rinci di sesi kedua pada seminar hari ini, terutama berperan sebagai manajer proses untuk menyelesaikan sengketa tanpa menganjurkan penyelesaian solusi untuk sengketa. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi. Jadi ini dianggap tentunya diskusi berlangsung antara para pihak dan konsul legal mereka tanpa keterlibatan pihak netral ketiga. Jadi tidak ada pihak ketiga yang akan memandu proses untuk memperoleh penyelesaian. Seperti halnya pada mediasi dan konsiliasi. Jadi tentunya perbedaan di sini dibandingkan dengan teknik ADR lainnya adalah yaitu tidak adanya pihak netral ketiga yang ikut serta dalam proses pembahasan. Kita juga harus menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk menggabungkan proses-proses ADR yang berbeda untuk menyesuaikan proses sesuai kebutuhan penyelesaian sengketa. Jadi
ini merupakan keputusan para pihak untuk memilih kombinasi EDR apa saja yang bisa digunakan. Terdapat beberapa kombinasi yang mungkin yang bisa disepakati oleh para pihak. Misalnya, dengan introduksi dari klausul relevan dalam kontrak antar pihak yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kita bisa memiliki kombinasi mediasi antara mediasi dan arbitrasi, yaitu artinya jika mediasi gagal, maka para pihak bisa melanjutkan dengan arbitrasi. Atau demikian sebaliknya, kita bisa memulai dengan arbitrasi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Jadi para pihak bisa memulai dengan arbitrasi. Jika arbitrasi gagal, maka para pihak bisa melanjutkan dengan mediasi. Keunggulan dari kombinasi ini adalah para pihak sudah tahu kasusnya, mereka sudah tahu argumen dari masing-masing pihak, dan dengan demikian ini membantu mereka karena arbitrasi bisa dijadikan dasar untuk pertukaran dari pihak. Ini membantu mereka untuk menemukan solusi bersama setelah arbitrase. Proses arbitrasi berhenti dulu, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Dan tentu jika mediasi tidak berhasil, maka para pihak bisa kembali ke proses arbitrase. Kita juga bisa memiliki klausul yang menetapkan negosiasi yang fleksibel. Jika negosiasi di antara para pihak tidak berhasil, maka kita bisa kembali ke mediasi, dan jika mediasi gagal, kita akan lanjutkan dengan arbitrase. Tentunya juga kita bisa mengkombinasikan mediasi dengan bentuk EDR lainnya, seperti mediasi dengan arbitrasi, mediasi dengan determinasi ahli. Seperti yang sudah kita bahas, jika proses diskusi berlangsung, kemudian ada permasalahan teknis, para pihak bisa meminta pendapat dari ahli terkait dengan permasalahan teknis tersebut. Jadi mediasi berhenti sementara waktu, dan kemudian para pihak berkonsultasi dengan ahli untuk menentukan jawaban atas permasalahan teknis ini, dan setelah mereka memperoleh jawaban tersebut, mereka bisa melanjutkan mediasi. Jadi kita menutup dari poin pertama, poin pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alexandra yang akan menyampaikan. So now that Natalia has explained to you the difference. Sekarang seperti yang sudah dijelaskan oleh Natalia perbedaan antara teknik EDR dan mediasi, saya akan berfokus pada mediasi yang merupakan bidang spesialisasi saya di EDR. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengenal Anda lebih jauh. Untuk ini, saya meminta Anda untuk menjawab pertanyaan dengan tombol ya atau tidak yang akan disampaikan oleh teknisi kita. Ini pertanyaan sederhana. Apakah Anda pernah terlibat dalam proses mediasi sebagai para pihak, sebagai pengacara, atau sebagai mediator? Tidak masalah itu perkara kekayaan intelektual atau mediasi perkara keluarga atau mediasi bisnis. Jangan malu, tidak ada jawaban benar atau salah. Saya tidak akan menanyakan lebih jauh. Saya hanya ini sifatnya sangat rahasia, dan seperti Anda lihat, kata rahasia sangat penting bagi kita. Jadi jangan khawatir. Ada 85 peserta pada hari ini. Saya harap bisa segera melihat hasilnya. Sementara waktu, saya akan bercerita tentang diri saya. Karena saya meminta Anda sesuatu, maka saya harus memberikan kepada Anda tentang diri saya. Saya bekerja cukup lama di firma hukum. Yang paling saya suka bekerja di firma hukum adalah kontak dengan klien setiap hari. Pada waktu saya mulai bekerja untuk IPO, kebanyakan saya membuat draft untuk banding. Saya sungguh
merindukan kontak dengan klien. Jadi saya sangat senang pada tahun 2012 layanan mediasi dimulai di EUIPO dan saya segera mendaftar karena saya merasa melihat banyak keuntungan bagi pengguna kita. Natalia sudah menjelaskan kepada Anda bahwa mediasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak yang berupaya menyelesaikan sengketa secara sendiri atas dasar kesukarelaan untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa mereka dan dibantu oleh seorang mediator. Jadi sekarang kita punya hasil dari polling ini. Terima kasih sudah turut serta. Saya bisa melihat ada peserta 30% pernah terlibat dalam proses mediasi. Jadi bagi mereka, saya akan mengatakan hal-hal yang mungkin mereka sudah tahu dan 70% belum pernah terlibat dalam mediasi. Jadi saya harap bisa menyampaikan dengan jelas sehingga Anda bisa memahami prinsip-prinsip apa dari mediasi dan apa manfaatnya bagi bidang kekayaan intelektual. Dan pada akhir sesi nanti akan dibuka tanya jawab. Dan di sepanjang seminar juga nanti ada waktu tanya jawab. Terima kasih atas pollingnya. Terima kasih atas pendapatnya. Sekarang kita akan melihat beberapa keunggulan dari mediasi di bidang kekayaan intelektual secara rinci. Jadi keunggulan pertama yang ingin saya sebutkan adalah mediasi. Dengan mediasi kita lebih bisa berfokus kepada solusi bisnis dan komersial. Tentunya selama mediasi, permasalahan legal harus diperhatikan, tapi terutama kita berfokus pada interest komersial dan mencari solusi bisnis untuk para pihak. Ini adalah perbedaan yang sangat penting di antara mediasi dan proses tradisional lainnya. Karena ada proses-proses, kita akan melihat proses penyelesaian sengketa. Inti dari permasalahan ini adalah para pihak dan kepentingan bisnis mereka. Tujuannya adalah merekonsiliasi kedua pihak tersebut dan mencari solusi. Jika konflik bisa diselesaikan sebelum pengadilan, maka pengadilan tidak akan mempertimbangkan masalah pribadi atau bisnis, dan hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang disajikan dan berdasarkan peraturan dan perkara tersebut. Dengan mediasi, dimungkinkan untuk memperoleh solusi global bersama dengan penyelesaian konflik kekayaan intelektual. Ini artinya apa? Secara umum dengan mediasi, dimungkinkan bagi kita untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berlangsung bersamaan antara para pihak. Hampir semua dari Anda ini ahli kekayaan intelektual. Seperti Anda tahu, kekayaan intelektual adalah bidang yang sangat rumit yang bisa melibatkan berbagai macam hak. Dan seringkali ini terjadi di mana satu pihak melawan pihak lain untuk merek dagang, paten, dan hak cipta. Semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan dalam satu proses mediasi. Mediasi juga dapat menghindari risiko keputusan yang berbeda-beda dari jurisdiksi yang berbeda. Seringkali terjadi bahwa satu pihak mungkin menjalani konflik pada jurisdiksi dan tingkatan yang berbeda, misalnya di Uni Eropa, di Amerika Serikat, atau di salah satu negara Anda. Bayangkan sekarang, ada dua pihak dengan interest bisnis global yang berkonflik mengenai merek dagang yang sama di negara yang berbeda, misalnya di Vietnam dan di Amerika Serikat. Kecenderungan kebingungan mungkin timbul di Vietnam, tapi kejelasan bisa ditemukan di Amerika Serikat karena parameter yang menentukan perbedaan, yang menentukan itu sifatnya berbeda. Ini sering terjadi dan ini merupakan permasalahan bagi kedua belah pihak. Dan solusinya mungkin tidak memuaskan bagi interest bisnis kedua pihak tersebut. Juga harus dipertimbangkan kali sulit untuk menegakkan keputusan di beberapa negara, tetapi kesepakatan yang ditimbulkan dari mediasi cenderung lebih mudah dipatuhi oleh para pihak karena mereka sendiri yang membuat draftnya. Memediasi konflik multinasional dan mencari solusi, dengan demikian menghindari
pengambilan keputusan yang berbeda dari kantor-kantor kekayaan intelektual dan pengadilan, dan seringkali tidak menyelesaikan konflik di antara para pihak, justru memperpanjang sengketa tersebut. Mediasi juga membantu penegakan perjanjian sehingga secara keseluruhan ini adalah mengutamakan kepentingan dari para pihak dan bisa memperoleh penyelesaian dari konflik ini. Sekarang kita lanjutkan ke keunggulan mediasi berikutnya, yaitu hemat biaya dan waktu. Tentunya jika para pihak yang terlibat secara administratif atau proses pengadilan, biayanya sangat besar. Mungkin dalam bentuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya-biaya langsung yang terkait dengan litigasi, seperti menyediakan bukti, melakukan survei, deklarasi. Anda bisa sebutkan, dan penyelesaian dari sengketa tersebut melalui mediasi akan sangat mengurangi biaya-biaya tersebut, khususnya jika konflik melibatkan hak-hak yang berbeda dan jurisdiksi yang berbeda seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini menghemat waktu karena pengadilan seluruh dunia tidak selalu berangsur dengan cepat dan cepat mengambil keputusan. Juga ada kemungkinan banding yang tidak berakhir, dan konflik kekayaan intelektual bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Contohnya, terkait dengan merek dagang Eropa, saya mengetahui bahwa proses pengadilan yang dimulai di UIPO pada tahun 1990-an masih belum berakhir sampai baru-baru ini. Bayangkan, kasus Baby Dry trademark dimulai tahun 96 dan butuh waktu 24 tahun untuk selesai. Jika masalah ini dilakukan dengan mediasi, maka bisa selesai dalam 1 hari atau beberapa minggu, tapi tidak perlu berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Jadi kasus tersebut menunjukkan keunggulan berikutnya, yaitu fleksibilitas. Mediasi adalah proses yang sangat fleksibel. Mediasi ada di tangan para pihak. Dengan bantuan dari mediator dan tentunya pengacaranya, mereka bisa memutuskan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan suatu konflik dan aspek apa saja dan hak apa dan teritori mana yang ingin mereka selesaikan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berfokus pada interest bisnis mereka dan hak-hak lain yang terkait. Kita juga melihat fleksibilitas ini jika kita membicarakan proses mediasi besok. Dan yang terakhir, konfidensialitas atau kerahasiaan. Ini merupakan proses yang sangat penting dari mediasi karena ini terkait dengan semua pihak yang terlibat, termasuk mediator. Berbeda dengan keputusan kantor kekayaan intelektual dan keputusan pengadilan yang merupakan domain publik, mediasi tidak diungkapkan kepada masyarakat, kecuali para pihak menginginkannya. Sangat penting bagi perusahaan agar tidak ada berita buruk mengenai perusahaan tersebut keluar di pers atau media sosial. Ini bisa terjadi misalnya suatu perusahaan yang bersengketa dengan perusahaan lainnya didiskredit atau diburukkan namanya di publik, atau jika suatu perusahaan kalah di persidangan dan muncul di media, maka akan menjadi berita negatif bagi perusahaan. Suatu perusahaan besar di Prancis yang menuntut seorang individu di Italia karena pelanggaran merek dagang, orang Italia ini menerbitkannya di sosial media dan menunjuk perusahaan Prancis tersebut bersifat abusif dan akibatnya saham perusahaan tersebut jatuh. Jika mereka menyelesaikan dalam mediasi, maka kerahasiaan akan terjaga. Para pihak tidak boleh mengungkapkan keputusan apapun yang dilangsungkan di dalam mediasi kecuali ada kesepakatan untuk melakukan itu. Mungkin dalam bentuk pernyataan bersama setelah konflik selesai. Ini mengapa secara umum perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh semua pihak dalam proses mediasi sebelum mediasi berlangsung. Kerahasiaan ini sangat berlaku bolak-balik. Mediator tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain, kecuali
mereka meminta mediator melakukan itu dan tidak ada satu pihak ataupun pengacara atau mediator dapat mengungkapkan isi dari apa yang dibahas di dalam proses mediasi kepada pihak luar. Jadi sekarang tadi saya sudah menyampaikan keunggulan-keunggulannya. Tentunya masih banyak hal lain yang bisa Anda pikirkan, tetapi ada juga keterbatasan-keterbatasan dari mediasi kekayaan intelektual. Yang pertama yang ingin saya sebutkan adalah mediasi kekayaan intelektual tidak tersedia pada proses ex parte. Apa artinya ini? Artinya harus selalu ada dua pihak dalam suatu sengketa. Mediasi tidak bisa berlangsung jika hanya satu pihak yang berkonflik dengan kantor kekayaan intelektual. Misalnya, jika merek dagang tidak diterima karena dianggap tidak memiliki ciri khas, maka ini adalah masalah kepentingan masyarakat. Jadi ini tidak bisa dinegosiasikan. Sama dengan itu, jika suatu merek atau hak kekayaan intelektual lainnya tidak dapat didaftarkan karena alasan kebijakan publik atau moralitas, maka ini tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Selanjutnya, mediasi umumnya tidak sesuai untuk menyelesaikan kasus pemalsuan atau pembajakan jika konflik melibatkan hukum pidana dan salah satu pihak berupaya mencari memperoleh agar pihak lain disanksi, maka ini tidak bisa dilakukan negosiasi. Saya ingin menyebutkan bahwa ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan proses EDR. Ini sebenarnya bukan pembatasan, tapi kita harus menyadari hal ini dan kita harus menghindarinya. Ini dapat terjadi jika para pihak yang terlibat dalam proses mediasi tidak memiliki maksud untuk memperoleh penyelesaian, tapi untuk menunda proses persidangan atau proses administratif sesuai keinginan mereka. Seperti misalnya, seperti yang Anda lihat di presentasi nanti, proses mediasi di EUIPO, mediasi menunda proses persidangan. Jadi Anda harus menghindari ini jika ini digunakan secara tidak benar. Yang terakhir, ada juga kasus-kasus tidak dilakukan mediasi karena permasalahan hukum dari hukum nasional. Itu juga harus Anda pertimbangkan. Sekarang kita kembali ke keunggulan dari mediasi. Jika tidak, kita akan melanjutkan kriteria untuk mengidentifikasi situasi-situasi yang sesuai untuk mediasi di dalam hal kekayaan intelektual. Kapan kita bisa menganjurkan mediasi saat menghadapi sengketa kekayaan intelektual? Jika kita melihat sifat dari kasusnya, maka ada proses yang mirip atau serupa di negara lain yang melibatkan pihak yang sama. Misalnya, dalam kasus multinasional, satu pihak bisa melakukan mediasi di beberapa tempat. Disebutkan juga sebelumnya, mediasi kekayaan intelektual juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual yang berbeda. Para pihak di EUIPO biasanya mengajukan sengketa desain atau merek dagang, tapi bisa juga dikembangkan ke kasus paten. Jika terdapat hubungan yang cukup lama atau konflik atau sengketa di antara para pihak, maka ini bisa menjadi skenario yang baik untuk memulai mediasi. Kadang-kala ini timbul karena dilakukannya banding atau proses yang berlangsung lama dan para pihak memiliki hubungan bisnis, mungkin perjanjian lisensi, dan bisa jadi satu pihak merupakan perwakilan dari pihak lainnya. Mungkin ada hubungan keluarga di antara para pihak. Dalam kasus-kasus seperti ini, kasus ini apakah sesuai untuk mediasi karena mereka sudah tahu satu sama lain, sudah kenal satu sama lain. Juga jika para pihak berupaya untuk bernegosiasi terlebih dahulu di waktu lampau tapi tidak berhasil, mediator bisa membantu. Mungkin para pengacara sudah berupaya tapi tidak berhasil. Ini karena para pengacara mengutamakan kepentingan para kliennya.
Sementara mediator sifatnya netral dan tidak mengambil pihak. Neutral facilitator who can challenge the parties to an Yang extent bisa that maybe a lawyer men-challenge para cannot. pihak yang tidak bisa dilakukan oleh para pengacara. It also may be Ini juga mungkin in an IP dispute pada that kasus both sengketa parties kekayaan have intelektual di mana strong kedua belah and pihak weak memiliki legal points. poin legal yang kuat dan lemah. Seringkali suatu kasus tidak jelas. Tiap-tiap pihak bisa unggul di satu poin, tapi tidak kalah di poin yang lainnya. Misalnya pada dalam kasus merek dagang, satu pihak bisa memiliki keuntungan tertentu dalam suatu proses merek dagang, sementara pihak penentang memiliki keunggulan-keunggulan juga. Jadi satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat di satu negara, sementara pihak lain mungkin akan menang di negara lainnya pada konflik merek dagang yang sama. Ini ketidakpastian hukum yang membuat mediasi menjadi tool atau alat yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus-kasus seperti demikian. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu the positive for which mediation may be positive. Hal di mana mediasi bisa menjadi positif, yaitu jika para pihak dapat bekerja sama secara bisnis, ya. Mungkin mereka sudah pernah bekerja di bisnis yang sama, tapi berdasarkan keahlian mereka bisa melakukan bisnis bersama-sama. Ini khususnya jika para pihak memiliki interest komersial yang sama dan berupaya memperoleh penyelesaian yang di masa depan. Jika mereka bekerja sama, mereka akan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Yang entah mengapa pendekatan tersebut belum diambil oleh para pihak maupun pengacaranya. Ini juga mungkin karena kendala bahasa atau mereka belum pernah membahas hal ini sebelumnya. Yang terakhir, konflik kekayaan intelektual juga bisa sesuai untuk mediasi jika aktivitas bisnis dari para pihak berada di wilayah komersial yang berbeda. Saya ingat perkara merek dagang di antara dua merek yang sama, yang jelas di berkasnya bahwa pemohon sudah mengajukan pendaftaran untuk berbagai kelas dan jasa, tapi ini hanya mencakup beberapa bagian saja. Pihak lain punya merek yang mengajukan merek yang sama, tapi di bidang kosmetik. Kedua perusahaan tersebut bersengketa atas cat dan warna yang sama, tapi keduanya tidak berkompetisi di pasar yang sama. Dan sengketa ini bisa diselesaikan dengan mediasi satu hari saja. Ada banyak situasi yang sama yang bisa muncul dalam proses mediasi. Misalnya, bisa saja satu pihak hanya berminat terhadap satu teritori, tapi pihak lain tidak. Jika kasusnya seperti demikian, jika ini terjadi di Eropa, yang melibatkan merek dagang Eropa, maka ini tidak bisa diselesaikan secara administratif di UIPO. Karena teritori atau wilayahnya berbeda. Ini adalah sifat dari merek dagang Uni Eropa, tapi jika mereka sepakat secara bisnis dalam teritori, maka keputusan dari mediasi ini bisa dihormati, bisa dilaksanakan. Ada jenis-jenis kekayaan intelektual yang bisa sesuai untuk mediasi. Saya bisa membahas terus-menerus, tapi waktu kita terbatas. Tapi saya sudah mengilustrasikan beberapa keunggulan untuk bisa menjelaskan. Tetapi jika Anda ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa bertanya kepada saya. Sekarang sudah waktunya tanya jawab, jadi terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Alessandra dan Natalie atas presentasi Anda yang sangat lengkap tentang introduksi mediasi intelektual dengan serta teknik-teknik EDR, keunggulan dan keterbatasannya. Saya rasa ini dan kriteria penting untuk mengidentifikasi situasi bagaimana yang sesuai untuk mediasi. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk topik pertama. Saya ingin mengundang Alessandra dan Natalia untuk bergabung di
sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan pada para partisipan untuk bertanya kepada Alexandra atau Natalia, baik dengan mengangkat tangan Anda dan langsung bertanya, atau Anda bisa menggunakan chat box untuk mengetik pertanyaan Anda. Anda bisa menanyakan dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal Anda. Kami memiliki penerjemah yang akan membantu menerjemahkan pertanyaan Anda. I think while we wait for the questions from the audience, I have Sementara received kita menunggu pertanyaan dari audiens, saya memperoleh pertanyaan sebelumnya yang saya ingin tanyakan kepada Alexandra. Dua pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Alexandra, karena ini terkait dengan presentasi Anda. Apakah mediator IP harus seorang ahli kekayaan intelektual dan juga seorang ahli bisnis juga, karena Anda mengatakan mediasi berfokus pada interest komersial dan solusi bisnis. Dan pertanyaan kedua mengenai penyalahgunaan proses EDR. Bagaimana kita bisa mengenali ini dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Baik, terima kasih atas kedua pertanyaan ini. Untuk pertanyaan Anda, seorang mediator kekayaan intelektual, apakah harus seorang ahli kekayaan intelektual? Tidak, seorang mediator kekayaan intelektual tidak harus seorang ahli kekayaan intelektual, tetapi ini akan sangat menguntungkan jika seorang mediator tahu mengenai apa sengketa tersebut dan mengetahui tentang para pihak. Di sini di UIPO, sebagian besar mediator kami adalah mediator yang adalah pengacara kekayaan intelektual yang sangat berpengalaman. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, ini sangat membantu jika kita sudah hanya melihat sedikit saja dari berkas, kita sudah mengerti permasalahan secara umum. Yang kita harus hati-hati adalah kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri untuk sengketa. Untuk melakukan mediasi, kita harus benar-benar netral. Kita tidak boleh terlibat sebagai pengambil keputusan. Dan kita harus tetap mempertahankan diri kita netral, namun kita juga harus menyadari bahwa kita bisa menyelesaikan kasus ini di dalam pikiran kita. Kita harus memberikan para pihak untuk menyampaikan informasi mereka, dan penyelesaian harus berasal dari kedua pihak, bukan dari kita. Kita bukan hakim, kita bukan arbitrator. Kita hanya memfasilitasi komunikasi di antara kedua pihak. Agar lebih mudah bagi kita, kita harus mengetahui apa yang akan kita bicarakan. Jadi keahlian kekayaan intelektual itu penting. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kita mengidentifikasi jika terjadi penyalahgunaan EDR? Ini tergantung pada kita sebagai mediator untuk mempertahankan aliran mediasi. Ini artinya apa? Jika suatu mediasi dimulai dan mediator mengkontak para pihak, yang akan kita bahas lebih rinci besok, kita akan memulai dialog pada awalnya dari menggunakan email atau telepon untuk melihat bagaimana proses ini akan berkembang. Dan di sana kita bisa melihat apakah para pihak menunda-nunda sengketa ini. Kita akan memberikan deadline bagi para pihak yang harus mereka patuhi untuk memperoleh penyelesaian sengketa. Jadi mediator akan menentukan kecepatan atau dari proses ini. Jika ada pihak yang menunda-nunda proses ini, Anda bisa mengatakan maaf, kecuali jika Anda mengirimkan tanggapan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kita akan menyelesaikan sengketa ini dan akan berlanjut ke tahap berikutnya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih, Alexandra. Anda sudah cukup jelas dan rinci menyampaikan jawaban Anda. Sekarang kita sudah memperoleh beberapa pertanyaan dari peserta. The next questions is kepada Alexandra dan Natalia. Anda berdua bisa menjawab kapan layanan mediasi ditetapkan di UIPO pada tahun 2012. Apakah UIPO memberikan insentif untuk meningkatkan pilihan bagi pihak untuk melaksanakan mediasi? Apakah saya boleh menjawabnya? Oke.
Saya tidak tahu insentif apa yang dimaksud di sini, tetapi jika yang ada maksud untuk memfasilitasi mediasi bagi para pihak, ya, karena yang kita lakukan di IUIPO adalah kita tidak pernah meminta biaya untuk mediasi. Jadi pada dasarnya untuk memulai mediasi IUIPO nanti akan dibahas lebih lanjut besok. Anda harus mengajukan banding, dan untuk mengajukan banding Anda tentu membayar biaya banding. Tapi di sini dicantumkan bahwa para pihak bisa melakukan mediasi dalam proses banding ini. Jadi ini sudah merupakan insentif yang mendorong para pihak untuk melakukan mediasi. Saya tidak tahu apakah ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin saya akan menambahkan yang disampaikan Alexandra bahwa memang kami juga sedang berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan mediasi. Nanti besok kita akan membahas lebih rinci tentang cara-caranya, tetapi kami memberikan layanan baru yang juga membantu memandu para pihak yang memutuskan untuk memilih EDR dan mediasi, dan juga berperan sebagai penyedia layanan kepada para pihak dan tentunya para mediator IUIPO untuk memastikan proses yang efisien dan produktif yang berjalan lancar untuk melaksanakan mediasi dan bentuk EDR lainnya di Dewan Banding IUIPO. Jadi layanan ini adalah layanan yang secara khusus dibentuk ini untuk membantu para pihak dan mediator untuk mengikuti proses mediasi dan memfasilitasi proses mediasi. Terima kasih, Natalia dan Alexander. Besok kita akan membahas mengenai sejarah layanan mediasi di IUIPO. Jadi terima kasih. Selanjutnya ada 4 pertanyaan dari rekan kita dari kantor PKN Intelektual Brunei Darussalam. Saya juga mendorong rekan-rekan dari kantor PKN Intelektual lainnya di ASEAN untuk bertanya baik dengan mengangkat tangan dan menuliskannya dalam kolom chat. Pertanyaan berikutnya dari rekan kami dari kantor IPO kantor PKN Brunei. Jika mediasi mengikat secara hukum, jika tidak, bagaimana itu bisa memastikan kepatuhan dari para pihak? Apakah keputusan mediasi mengikat secara hukum? Jika tidak, bagaimana itu memastikan kepatuhan dari pihak? Tentunya, seperti saya katakan sebelumnya, para pihak ialah yang memutuskan hasil dari mediasi. Sampai jika keputusan belum diperoleh, maka tidak ada hal yang mengikat. Jadi kedua pihak bisa memutuskan untuk berhenti melakukan proses mediasi dan memutuskan mereka tidak ingin melanjutkan penyelesaian sengketa. Tetapi jika penyelesaian sengketa sudah dicapai dan sudah didokumentasikan dan ditandatangani sebagai suatu perjanjian, tentunya ini akan mengikat para pihak sebagai kewajiban atau obligasi kontraktual. Jadi para pihak pada dasarnya menandatangani suatu kontrak dan mereka harus patuh pada kontrak tersebut. Mereka harus mematuhi semua kontrak yang telah mereka sepakati. Dan hasil dari mediasi tentunya akan mengikat kedua para pihak. Hanya jika hasil keputusan penyelesaian sengketa sudah disepakati dan ditandatangani. Terima kasih, Natalia. Pertanyaan selanjutnya, pada mediasi yang melibatkan berbagai jurisdiksi, apakah mediasi akan dilakukan oleh satu mediator di satu jurisdiksi atau banyak mediator di berbagai jurisdiksi yang nantinya akan memperoleh suatu kesepakatan bersama? Untuk ini, saya ingin meminta Ibu Alexandra atau Ibu Natalia untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, saya rasa saya bisa menjawab ini. Terima kasih. Dasarnya adalah akan ada satu starting point atau titik mulai di suatu jurisdiksi, misalnya IUIPO. Dan saat diproses, ternyata para pihak punya permasalahan di
tempat lain, misalnya karena ini Brexit di Inggris karena mediator, bukan pengambil keputusan atau orang yang mengambil keputusan atau entitas yang mengambil keputusan, maka keputusan para pihak yang sepakat untuk menentukan satu mediasi dengan satu mediator yang bisa menyelesaikan sengketa mereka. Jadi bukan mediator yang menyelesaikan ini, tapi para pihak. Tapi bukan berarti para pihak tidak bisa pergi ke mediator lain di tempat lain, tapi lebih baik jika mereka menyelesaikan di satu mediator untuk menyelesaikan sengketa. Karena penyelesaian sengketa ini harus berisi semua bahan-bahan yang mereka butuhkan, karena para pihak ini sendiri yang memasukkan bahan-bahan tersebut. Dan mereka lah yang akan memadukan itu semua, dan pada akhirnya mereka sendiri yang mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya dimungkinkan untuk dilakukan oleh konflik diselesaikan oleh satu mediator dengan satu mediasi. Yang paling penting adalah peraturan dan perundangan yang ada dipatuhi. Dan ini juga seperti pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, ini mengikat dalam cara yang dimana ini bisa ditegakkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Jadi ini keputusan dari para pengacara untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan. Terima kasih, Alexandra. Natalia, ini adalah prinsip yang disampaikan oleh Alexandra tadi, bahwa prinsip mediasi adalah juga untuk mensentralisasikan atau memusatkan permasalahan-permasalahan yang muncul dari portofolio IP dari dua pihak secara global ke dalam satu proses. Jadi ini adalah salah satu keunggulan utama dari mediasi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa para pihak akan memilih mediator mana yang akan digunakan. Nanti akan kita lihat dalam sesi berikutnya pada hari ini, kita bisa melihat bahwa sekali lagi seperti yang dikatakan Alexandra, jika kita ingin proses ini berlangsung, maka memusatkan proses perkara-perkara itu adalah penting. Jadi mungkin kita pun punya kendala bahasa, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan bahasa satu pihak atau pihak lainnya. Tapi kembali lagi, kita harus mendasarkan kepada proses tersentralisasi atau proses yang tunggal, karena ini merupakan keunggulan dari mediasi yang membantu memperingkas permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan solusi umum bagi para pihak, dan tentunya sekali lagi ini akan menghemat uang dan waktu bagi para pihak dan bisa mengurangi multiplikasi proses di berbagai jurisdiksi. Tapi bisa juga ditunjuk komediator, tapi bukan dalam artian jurisdiksi. Artinya, misalnya menggunakan memberikan fasilitasi proses yang berbeda berdasarkan berbagai bahasa atau berbagai bidang. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah istirahat. Terima kasih Natalia, terima kasih Alexandra.